Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa lagi dengan saya, Romo Sipriwagung, dalam renungan singkat Minggu Biasa kedua pada hari ini. Panggilan para murid pertama dikisahkan secara berbeda dalam Injil hari ini. Kedua murid pertama, setelah melihat Yesus yang diperkenalkan sebagai anak domba Allah oleh Yohanes Pembaptis, pergi mengikuti dia. Dan Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Mereka menjawab, "Guru, di manakah engkau tinggal?" Menanggapi keingintahuan mereka, Yesus berkata, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Akhirnya mereka tinggal bersama Yesus. Setelah mereka melihat dan mengalami atau tinggal bersama Yesus, Andreas kembali dan memperkenalkan atau mewartakan kepada saudaranya Simon bahwa mereka telah melihat Mesias atau Kristus. Dan kemudian Simon pun dibawa kepada Yesus dan Yesus memberi dia nama baru, yakni Petrus. Saudara-saudari terkasih, di sini kita menemukan bahwa inisiatif pertama untuk mengenal Yesus itu datang dari kedua murid pertama. Inisiatif itu dijawab oleh Yesus dengan menyatakan, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Orang yang berupaya untuk mencari Tuhan takkan dikecewakan. Para murid pertama yang berinisiatif untuk mengenal dan mengalami Kristus tidak dikecewakan, dan mereka mengalami kasih setia Allah melalui Yesus Kristus. Andreas yang telah mengenal Allah pulang ke rumahnya dan mewartakan kepada saudaranya Simon bahwa mereka telah melihat Mesias. Simon Petrus pun datang menjumpai Yesus dan diberi gelar baru atau diberi nama baru sebagai tanda simbol bahwa ia pun dipanggil untuk menjadi murid Kristus. Maka dengan ini saudara-saudari, jelas bahwa Andreas sungguh mengantar Simon kepada Kristus. Jadi pesan mendasar dari skema cerita Injil hari ini bahwa setiap orang yang telah dipanggil dan mengalami Yesus dipanggil, diundang untuk mewartakan Kristus, untuk bersaksi kepada orang lain, agar orang lain pun mengenal Dia Sang Juru Selamat. Saudara-saudari terkasih, apakah kita telah mengenal Tuhan dalam hidup kita sehingga kita sanggup bersaksi tentang Dia kepada orang lain? Ada banyak orang yang sudah dibaptis, namun kadang merasa tidak berjumpa dengan Tuhan atau merasa tidak mengalami kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Apakah benar demikian? Bagi saya, perasaan seperti ini seringkali muncul karena tidak adanya keinginan untuk berjumpa dengan Tuhan. Hal itu dapat kita temukan atau kita saksikan dalam sikap acuh tak acuh dalam membina hubungan baik, dalam membina relasi yang dekat dengan Allah. Bahkan ada orang yang tidak lagi mengandalkan Tuhan atau bahkan merasa atau berpendapat bahwa Tuhan itu tidak ada, Tuhan telah mati. Untuk apalagi percaya kepada Tuhan? Orang-orang seperti ini seringkali mengandalkan kekuatannya sendiri. Hal lainnya adalah bahwa orang tidak mengalami kehadiran Tuhan dalam hidupnya karena kurangnya kepekaan atau tidak adanya kesadaran akan kehadiran Tuhan melalui nafas kehidupan yang setiap hari ia hirup 24 jam sehari. Orang tidak menyadari kehadiran Tuhan dalam dirinya yang menginspirasi melalui Roh Kudus, yang menguatkan dikala susah atau sedih, yang membuat kita tidak berputus asa di hadapan tantangan dan kesulitan, atau yang memberi inspirasi untuk menemukan jalan keluar baru terhadap persoalan
persoalan hidup baik pribadi maupun bersama. Bagi saya, inilah contoh-contoh kehadiran Tuhan yang nyata dalam hidup kita setiap hari. Lalu, mengapa kita mengatakan bahwa kita tidak mengalami kehadiran Tuhan? Sesungguhnya bukan Tuhan yang jauh, tetapi hati kitalah yang tidak peka. Sesungguhnya bukan Tuhan yang tidak mau ditemui, tidak mau dialami kehadirannya, tetapi kitalah yang seringkali tidak berinisiatif untuk mencari, untuk mengalami, untuk membuka diri, untuk menemukan Dia yang senantiasa mau dicari, mau didatangi, dan membuka pintu hatinya untuk menerima mereka yang mencari Dia. Saudara-saudariku terkasih, Tuhan selalu mau ditemui. Datanglah dan jumpailah, tinggallah bersama Dia, karena Dia akan selalu berkata, marilah kamu akan melihatnya. Ia hadir setiap saat dalam hidup kita, dan wartakanlah Dia yang selalu bersama kita itu kepada yang lain. Sebab tugas kemuridan kita adalah mewartakan Kristus yang telah ada tinggal bersama kita, senantiasa membantu dan menolong kita. Wartakan itu kepada yang lain, supaya orang lain pun mengalami keselamatan, mengalami kehadiran Allah dalam hidupnya setiap hari. Tuhan memberkati.